Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Kopinya enak banget ya. Ini sekarang kita coba ya, sebentar kita bahas satu hal. Kita lanjut ya. Jadi kita bahas soal AI LLM dalam membantu kita. Jadi ceritanya pagi ini saya mau ngajarin mahasiswa saya, kelas saya, tentang algoritma DES ya, Data Encryption Standard DES. Memang itu udah algoritma jadul ya. Tapi ini hanya untuk sebagai contoh dari sebuah algoritma kunci privat. Simetrik ya, karena disebut simetrik karena kuncinya sama untuk enkripsi sama dengan dekripsi itu jadi simetrik ya. Jadi kayak kalau kita kasih gambar, kasih tengah-tengahnya itu simetrik. Disebut private key crypto system karena kuncinya private ya, rahasia. Jadi itu ya. Nah, DES yang salah satu contoh. Kalau sekarang ini yang paling banyak digunakan AES 256. Tentu saja ada algoritma lain kalau kita bicara stream chipper dan seterusnya. Tapi poin saya gini, kan saya mau jelasin terus saya lagi buat slide-nya nih. Oke lah, kita gunakan coba ya AI tools untuk mengenerate apa yang ada di kepala saya tapi secara visual. Kalau saya minta tolong ChatGPT, DeepSeek, Qwen, Grok, Perplexity, Claude ya. Itu juga pokoknya semua ya saya cobain, semuanya keluarnya adalah teks ya. Jadi kalau teks bagus, mereka untuk menjelaskan secara teks bagus. Tapi kan saya maksudnya visual. Buatlah slide PPT-nya gitu ya, diagramnya. Sebenarnya bisa banyak ya dokumentasinya. Atau mungkin saya harusnya ngasih ya blok diagram yang sudah ada, minta mereka nge-redraw gitu ya. Semuanya nggak bisa kecuali ChatGPT. Nah, ChatGPT saya minta tolong gambarkan ya visually DES itu kayak apa. Hasilnya adalah kayak gini. Ini encryption yang luar biasa hebatnya ya. Bahkan mungkin kuantum komputer pun tidak akan bisa memecahkan. Selalu ya, kalau ini saya pakainya ChatGPT yang gratisan memang. Kenapa ini masih salah-salah ya tulisannya, teksnya salah. Misalnya ini detail encryption ini encryption ya, harusnya digital encryption ya. Misalnya ini apa nih, Vintal apa nih, permutation. Ini memang ada ya. DES itu ada expansionnya, ada ini mungkin initial permutation ya, nanti ada S-boxes-nya, kemudian ada substitusi, ini ada substitusi, ada S-boxes gitu ya, nanti ada yang left heart-nya segala macam. Jadi sebetulnya dia sudah tahu ya, ini kalau menurut saya ChatGPT dia udah tahu konsepnya, hanya dia tidak bisa menggambarkan dengan baik ya, secara visual ini untuk kacamata saya sebagai seorang manusia ya. Mungkin komputer ngertinya. Jadi ini mungkin gambar ini hanya dimengerti oleh komputer. Jadi kalau kita menjelaskan kepada komputer apa itu DES, gambarnya kayak gini, langsung komputer ngerti. Expansion box ini kata komputer ya. Jadi ini left half nanti di swap. Nah, ini ada ya. Jadi itu dia adalah SPN ya, substitusi dan permutasi network ya, substitution and permutation network. Ini substitution udah benar ya. XOR with, ini hanya mana swap. Nah sering kali gitu ya kalau ChatGPT mengenerate image yang ada teksnya tuh kok acak-adut ya. Padahal dia tadi kalau menjelaskannya di dalam teksnya bagus ya. Yang lainnya nggak mau ngejelasin, nggak mau menggambarkan, dibilang saya hanya chatbot ya yang bisa berkata-kata tapi tidak bisa mengenerate image. Kalau gitu silakan Anda gini dikasih tahu caranya, tapi itu harus kerja keras. Saya kan nggak mau ya kerja keras. Dasar manusia yang pemalas. Bukan pemalas, saya orang yang efektif ya, efisien. Dan segala macam ini lagi yang sebetulnya menjelaskan orang malas lah ya. Nah, yang lainnya lagi gimana ya? Alternatifnya lain lagi ya Pak, itu memang si mereka itu tidak didesain untuk mengenerate image ya, jadi oke lah. Nah saya nemu baru lagi nih yang ada yang ngasih tahu kalau yang kayak gitu pakailah napkin ya. Napkin AI itu kayak gimana napkin? Nah ternyata ini napkin AI bentuknya kayak gini.
Jadi saya minta napkin ya, napkin.ai tolong jelaskan ya, describe and dash encryption. Nah dia gambarnya kayak gini, lebih bagus ya. Meskipun menurut saya dia tuh hanya tahu generalnya lagi, higher levelnya. Dia adalah seperti ini. Nah jadi nanti dengan ini, saya bagus juga nih ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan bahwa DS itu adalah algoritma simetrik ya, yang mana dia merupakan 64 bit blocks, bekerjanya secara bit. Kuncinya hanya 54 bit key, ya, kuncinya 56 bit, sebenarnya 64 tapi ada yang lain-lain itu checksum. Nah di dalamnya isinya itu adalah permutasi dan substitusi. Jadi permutation and substitutions. Jadi itulah sebelumnya seringkali disebut SPN, Substitutions and Permutations Network ya. Nah sekarang DES itu dianggap tidak aman ya. Nah ini insecurity issues terhadap DES, nanti saya jelaskan itu. Jadi bagus nih Napkin AI. Ini kan higher level ya, saya belum drill down lagi, belum minta lagi dulu dia menjelaskan hal-hal yang lain. Misalnya itu nanti kalau misalnya gimana sih struktur 64 bit key-nya ya. Nah, apakah dia bisa? Nanti kita minta lagi ya, saya lihat lagi ya. Kemudian SPN ya, Substitution Permutation Network-nya kayak gimana ya. Dia menjelaskan ya itu blok-blok diagramnya itu. Jadi Napkin AI bagus nih secara gambar, secara visual ya. Berikutnya lagi yang saya belum tahu tuh, given katakanlah saya sebuah blok ya, ntar lu saya tunjukkan ya misalnya. Nah ini contoh ya, ini adalah diagram yang saya ambil dari buku ya, dari buku tentang DES. DES itu algoritma seperti ini. Sisi sebelah kiri ada plain text, sebelah kanan adalah key ya. Kalau saya belikan ini kepada sistem AI, bisakah dia menggambarkannya dengan lebih baik lagi ya? Mungkin redraw aja lah, menjadikannya menjadi vector image itu udah cukup oke bagi saya ya. Jadi buat blok diagramnya diperbaiki lagi. Karena ini hasil scan-scanan yang jelek gitu. Di sisi lain juga scan-scanan ini juga akan susah bagi saya untuk menggunakannya di publik karena ini secara intellectual property kan nggak boleh ya. Kan ini saya ngopi punyaan orang. Kalau udah di redraw saya gambar ulang nggak apa-apa. Ya saya juga bilang ini saya adaptasi dari ini, kemudian saya bisa cerita lagi ini diadaptasi dari ini, kemudian saya bisa cerita ini apa-apa gitu. Udah selesai ini. Nah ini saya pengen minta tolong AI untuk nge-redraw itu ya. Nanti saya belum coba ya yang lain-lainnya. Cuma kalau ada yang bisa ngasih saran mana ya yang bisa membantu saya, given sebuah screenshot gini di redraw ulang ya dengan menggunakan aplikasi atau web apa atau AI apa yang bisa membantu saya membersihkan ini. Gitu ya. Nah itulah bagusnya AI. Wah bagus sekali. Jadi untuk pengajaran saya supaya slide-slide-nya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Jadi manfaat gitu ya. Itu dah yang mau saya cerita dulu. Ini udah panjang juga ya. Tadinya maksudnya saya mau buat yang lebih singkat tapi ternyata panjang juga penjelasannya. Mudah-mudahan jelas. Nanti kita sambung lagi. Saya masih pengen ngopi ya. Ini craving for some coffee. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.